Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita dari kelompok 4 urutan ke-1 ingin mempresentasikan tentang pertolongan pertama pada kaki terkilir. Kelompok dari kenalan dari Nama saya Muhammad Faturrahman. Perkenalkan nama saya Nesa Afriasti Kusumardi. Perkenalkan nama saya Nur Hafizah Safitri. Perkenalkan nama saya Mutiara Angel Saribu. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Fariza. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K lebih mengutamakan pada pertolongan pertama. Artinya korban sebelum dibawa ke rumah sakit telah terlebih dahulu dilakukan penyelamatan. P3K juga bertujuan untuk mencegah kondisi korban lebih parah, menunjang penyembuhan, mempertahankan imunitas tubuh sehingga mencarikan bantuan lebih lanjut. Prinsip-prinsip P3K. Prinsip P3K yaitu selain bertindak cepat, tepat, dan hati-hati, juga harus melihat situasi yang sebaik-baiknya. Prinsip P3K antara lain sebagai berikut. 1. Sikap tenang, tidak panik. 2. Perhatikan pernapasan si korban. 3. Hentikan pendarahan. 4. Mengamankan si korban. 5. Lakukan penyelamatan di tempat. 6. Lakukan tindakan penyelamatan dengan cepat, tepat, dan hati-hati. Peralatan P3K. A. Kasa steril merupakan sejenis kain tipis dan lembut, biasanya digunakan untuk membalut luka. B. Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. C. Plester obat biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan. D. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoles obat. E. Gunting yang digunakan sebaiknya gunting perban tahan karat. Cara mengatasi kaki terkilir adalah membalut bagian kaki terkilir dengan menggunakan pembalut penekan supaya bagian yang terkilir tidak bergerak. Kebanyakan orang hanya merawat pergelangan kaki terkilir di rumah dengan istirahat, kompres es, dan pereda nyeri. Keseleo parah mungkin memerlukan pemeriksaan medis. Umumnya, keseleo ringan akan sembuh dalam 7 hingga 10 hari. Mungkin perlu beberapa minggu agar rasa sakit hilang setelah keseleo yang parah. Kaki terkilir ialah kondisi cedera yang terjadi ketika pergelangan kaki terkilir, terpelintir, atau terputar dengan posisi aneh. Kondisi ini dapat meregangkan atau merobek kumpulan jaringan keras ligamen yang membantu menopang tulang pergelangan kaki. Pergelangan kaki terkilir menyebabkan pembengkakan, nyeri, dan berbagai gerakan terbatas. Kaki terkilir dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti sendi pergelangan kaki mengalami ketidakstabilan yang berkepanjangan bila tidak cepat diatasi. Kemudian mengalami radang sendi atau artritis pada sendi pergelangan kaki. Kebanyakan orang hanya merawat pergelangan kaki terkilir di rumah dengan istirahat, kompres es, dan pereda nyeri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Setelah ini kami akan melakukan praktek cara mengatasi kaki terkilir. Pertama, kita luruskan es batu seperti ini. Terus udah. Setelah dikompres pakai es batu, bisa kita perban. Kalau udah tidak terlalu sakit, kita bisa berban seperti ini. Like this.
gunting perbannya dengan gunting yang bersih dan tidak berkarat supaya itunya tidak terkontaminasi oleh bakteri-bakterinya. Setelah ini, Kalau bisa bawa apa? Dokter. nah kalau masih terlalu sakit, ini kita bisa bawa ke dokter supaya diperiksa oleh dokter, jadi biar tidak terlalu parah. Tapi kalau udah tidak terlalu sakit, kita bisa bawa jalan meskipun masih kita tuntun gitu. Oke. Nah, kakinya jangan dibengkokkan ya. Dah. Dah. Demikian presentasi dan praktik yang telah kita lakukan. Apakah ada yang ingin bertanya? Jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah merawat pergelangan kaki terkilir di rumah dengan istirahat. Jika kaki terkilirnya makin parah, bisa bawa ke dokter. Sekian presentasi dan praktek kita tentang kaki terkilir. Kami ucapkan terima kasih. Maaf jika ada salah kata dan kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan cara menangani orang pingsan pada pertolongan pertama. Namun pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian P3K. Sebelum lanjut, mari kita kenalan dulu. Nama saya Siti Aisyah, saya nomor absen 27, lalu yang di sebelah saya. Nama saya Sofia Zahra Asegaf dengan nomor absen 28. Saya Valentino Carmen dengan absen 29. Saya Fernando Agustinus dengan absen 30. Saya Winda absen 31. Saya Yul Novandi Batua, absen 32. Baik, yang pertama yaitu awal dari presentasi kami yaitu bab 1, pengertian pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K adalah upaya atau perawatan sementara terhadap korban kecelakaan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa tenang kepada korban, mencegah atau mengurangi rasa takut dan gelisah, serta mengurangi bahaya yang lebih besar. Jadi, pengurangan stres pada korban kecelakaan juga berdampak penting bagi pertolongan pertama. Saat terjadi kecelakaan, korban dapat meninggal seketika, pingsan, luka berat, dan luka ringan. Bagi korban yang masih hidup, tentu memerlukan pertolongan secepatnya. Saat kondisi tersebut, peran P3K sangat dibutuhkan sebelum dokter datang. Bila pertolongan pertama tersebut dilakukan dengan benar, nyawa korban kecelakaan tersebut bisa tertolong. Sebaliknya, jika dilakukan secara sembarangan dan salah, justru bisa membahayakan korban sehingga mengakibatkan kematian. Maka itu, penting mengetahui cara melakukan pertolongan pertama pada orang kecelakaan. Lalu yang selanjutnya, prinsip-prinsip P3K akan dibacakan oleh Sofia Zahra. Terima kasih. Prinsip-prinsip P3K. Prinsip-prinsip atau sikap saat melakukan usaha pertolongan pertama pada kecelakaan sebagai berikut. 1. Bersikap tenang dan tidak panik. Tindakan yang harus dilakukan tidak tergesa-gesa. Perhatikan si korban, lakukan tindakan secara hati-hati. 2. Perhatikan pernafasan si korban. Korban kecelakaan atau bahaya, apapun perlu perhatian tentang pernapasan si korban. Misalnya napas tersengal-sengal, napas terganggu, atau kesulitan bernafas. 3. Hentikan pendarahan. Hentikan pendarahan apabila terjadi, karena apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kematian. 4. Mengamankan si korban. Si korban harus diamankan dari bahaya atau kejadian yang akan timbul lagi, misalnya di jalan raya dan di sungai. 5. Lakukan penyelamatan di tempat. Sebelum dibawa ke dokter, korban harus ditolong di tempat yang aman. 6. Lakukan tindakan penyelamatan dengan cepat, tepat, dan hati-hati. Perhatikan pertolongan secara cepat dan tepat pada si korban yang membahayakan tubuh korban. Selanjutnya, tujuan akan dibacakan oleh
Bab 3. Tujuan P3K. Tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah 1. Menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian, memperhatikan kondisi dari keadaan yang mengancam korban, melaksanakan resusitasi jantung dan paru kalau perlu, mencari dan mengatasi pendarahan. 2. Mencegah cacat yang lebih berat, melakukan diagnosis, menangani korban dengan prioritas yang logis, memperhatikan kondisi atau keadaan penyakit yang tersembunyi. 3. Menunjang penyembuhan, mengurangi rasa sakit dan rasa takut, mencegah infeksi, merencanakan pertolongan medis, dan transportasi korban dengan tepat. Selanjutnya akan dibaca oleh Fernando. Obat-obatan P3K. A. Obat luka ringan. 1. Jenis obat merah, obat merah mecuroskom betadine. 2. Cara penggunaan: bersihkan luka dengan obat pencuci luka atau air terlebih dahulu, kemudian oleskan obat pada luka. B. Obat mencuci luka. 1. Jenis obat Rivanol, alkohol 70%, bore water, larutan borik. 2. Cara penggunaannya: membersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril, kemudian oleskan obat pada luka. C. Obat luka bakar. 1. Jenis obat bioplacenton, salep minyak akan lidah buaya. Cara penggunaannya: bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril, kemudian oleskan obat pada luka. Potong panggal daun lidah buaya, biarkan sampai lendir keluar. Oleskan lendir lidah buaya pada bagian yang sakit sehingga merata seiring mungkin. Biasanya digunakan untuk membalut luka. B. Plester. Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak lepas. C. Plaster obat. Plaster obat, plaster yang mengandung obat. Biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan. Pingsan adalah kehilangan kesadaran karena fungsi otak terganggu. Gejala-gejala pingsan antara lain: penderita tidak sadarkan diri, nadi cepat dan sulit diraba, pernapasan tidak tentu. Cara mengatasi korban pingsan antara lain sebagai berikut. A. Korban dibawa ke tempat teduh. B. Kepala dibaringkan sejajar dengan badannya. Kepala jangan dibaringkan lebih tinggi dari kaki. C. Semua pakaian dikendurkan agar tidak mengganggu pernapasan. D. Diberikan rangsangan dengan bau-bauan seperti minyak angin, minyak wangi kayu putih atau sejenisnya. E. Setelah sadar, korban diberikan minuman yang hangat. Baik, itu tadi merupakan materi yang kami sampaikan terlebih dahulu. Selanjutnya kami akan memasuki untuk bagian praktek cara memberikan pertolongan pertama pada orang pingsan. Ini merupakan salah satu contoh yang salah ya. Jika melihat seorang pingsan seperti ini, yang pertama-tama jangan panik. Usahakan untuk jangan panik. Yang pertama-tama kita lakukan, kita pindahkan dulu tubuh korban menjadi berbaring. Pak, angkat dulu, Pak. Baringkan korban dengan tubuh yang lurus. Lalu tahan kaki korban 30 maksimal 30 cm di atas lantai atau di atas tanah. Yoel. Belum, sini dulu Yoel. Tahan. Baik. Hal ini dilakukan untuk melancarkan sirkulasi darah dari kaki ke otak
Karena seperti yang kita tahu ya, pingsan itu dikarenakan kekurangan pemasukan darah kepada otak. Lalu yang selanjutnya, pakaian yang sekiranya ketat seperti dasi atau ikat pinggang dilepaskan atau dilonggarkan agar pernapasan tidak terganggu. Lalu yang selanjutnya, cek nadi korban, apakah itu masih berdetak, masih berdenyut atau sudah lemah. Bagaimana? Oh, nadinya agak melemah nih. Baik, jika nadinya melemah seperti ini, hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan CPR. Ya, silakan. CPR akan dipraktekkan oleh teman sekelompok saya, itu Yoel. Baik, beginilah contoh peragaan CPR. Dilakukan sambil dicek nadinya, apakah ada perkembangan. Jika nadi sudah mulai terasa lebih kuat, maka tahap selanjutnya yaitu memberikan wewangian atau rangsangan kepada korban. Memberikan rangsangan, hati-hati awas terkena itunya, matanya. Baik. Rangsangan ya. Wangi-wangian ini bisa merangsang otak untuk sadar kembali dan korban bisa sadar. Baik. Nando. Nah, lihat inilah contoh yang sudah korban yang sudah sadar. Jadi setelah diberi rangsangan tersebut, sudah itu selanjutnya diberikan air minum, lebih bagus lagi kalau misalnya air hangat seperti ini. Lalu istirahatkan korban dengan nyaman dan tidak dikerumuni ya. Coba kita menepi dulu ya, menepi. Jauhi korban, jangan sampai berkerumun karena itu bisa menghambat pernapasannya. Jadi kayak kalau berkerumun kan kita jadi susah bernafas ya. Nah, itu berbahaya bagi korban yang baru saja sadar dari pingsan. Nah, seperti itu. Baik, udah itu aja. Dengan begini selesai sudah praktek dan pemberian materi kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, maka akan langsung saya simpulkan tentang praktek dan pemberian materi kami kali ini. Pertama-tama, saat kita melihat korban pingsan, usahakan jangan panik dan tetap mengontrol bahwa orang tersebut nadinya masih berdenyut. Lalu naikkan kaki setinggi-tingginya itu 30 cm di atas tanah dan periksa denyut nadinya. Jika denyut nadinya melemah, maka lakukanlah CPR. Dan setelah melakukan CPR dan denyut nadi itu kembali normal, maka berikan rangsangan berupa wewangian seperti minyak angin atau minyak kayu putih. Setelah korban sadar, berikan air minum, terutama air hangat untuk kembali menormalkan keadaan. Seperti itu. Lalu itu saja seperti yang bisa kami sampaikan untuk presentasi kami kali ini. Semoga bisa berkenan dan membantu orang-orang dan bisa memberikan kalian pengetahuan tentang bagaimana sih cara memberikan pertolongan pertama pada orang pingsan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan kejang otot. Saya Rian Ardesa Tanwi. Saya Rizky Rahmatullah. Saya Rizky Nanda. Saya Shirley Valencia. Saya Ruth Nandula. Prinsip-prinsip P3K. Prinsip P3K yaitu selain bertindak cepat, tepat, dan hati-hati juga harus melihat situasi yang sebaik-baiknya. Prinsip P3K antara lain sebagai berikut. A. Sikap tenang. B. Perhatikan pernapasan si korban. C. Hentikan pendarahan. D. Mengamankan si korban. E. Melakukan penyelamatan di tempat. F. Lakukan tindakan penyelamatan dengan cepat, tepat, dan hati-hati.
Pengertian P3K. P3K adalah upaya pertolongan sementara yang tepat dan cepat terhadap korban di tempat dan menggunakan peralatan sederhana sebelum korban mendapatkan pertolongan yang sempurna. Tujuan P3K, mencegah kondisi lebih parah, menunjang penyembuhan, mempertahankan imunitas korban, mencarikan pertolongan lebih lanjut, menyelamatkan korban. Peralatan P3K dan cara penggunaannya. A. Kasa steril, sejenis kain tipis dan lembut, biasanya digunakan untuk pembalut luka. B. Plester, digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. Plester obat, merupakan plester yang mengandung obat, biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya akibat teriris atau tersayat benda tajam. Pada permukaan tengah plester terdapat lapisan yang mengandung obat. D. Kapas, digunakan untuk membersihkan luka atau mengoles obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air bersih yang steril atau larutan pembersih luka. Setelah itu, baru dipakai untuk membersihkan luka yang kotor. Gunting, digunakan sebaiknya gunting perban tahan karat. 5. Kejang otot. Kejang otot disebabkan karena kekurangan garam, kadar kalsium atau magnesium dalam tubuh sangat rendah. Penggunaan obat yang sangat berlebihan dan kurangnya jumlah darah akibat kontraksi secara terus-menerus. Cara mengatasi kejang otot antara lain sebagai berikut. Demikian presentasi dari kami akan melakukan prakteknya sekarang. Cara mengatasi kejang otot antara lain: dudukkan korban dengan posisi kaki lurus, luruskan kaki yang kejang, dorong kaki yang kejang ke arah tubuh perlahan-lahan. Terus lakukan kompres pada luka yang terkena kram. Sembuh. Iya. Paling lama. Sekian presentasi dari kelompok 5, dan jika ada yang ditanyakan, silakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, kami menyimpulkan bahwa Menghindari cara mengatasi kejang otot. Jika sebelum berolahraga, maka pemanasan lebih dahulu. terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Kelly dari absen 11. 12. Saya Jihan Hadis Sasyahab absen 11. Nama saya Christian dari absen 14. Nama saya Martin Hartanto, absen 15. Nama saya Kevin Alexander, absen 13. Membicarakan apa sih itu P3K? Kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K lebih mengutamakan pada pertolongan pertama. Artinya korban sebelum dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu dilakukan penyelamatan. P3K juga bertujuan untuk mencegah kondisi korban lebih parah, menunjang penyembuhan, mempertahankan imunitas tubuh, hingga mencarikan bantuan lebih lanjut.
Berikut prinsip-prinsip P3K. Prinsip P3K yaitu selain bertindak cepat, tepat, dan hati-hati juga harus melihat situasi yang sebaik-baiknya. Prinsip P3K antara lain sebagai berikut. 1. Sikap tenang atau tidak panik. 2. Perhatikan pernapasan si korban. 3. Hentikan pendarahan. 4. Mengamankan si korban. 5. Lakukan penyelamatan di tempat. 6. Lakukan tindakan penyelamatan dengan cepat, tepat, dan hati-hati. Berikut peralatan P3K. Berikut peralatan P3K. Yang A, kasa steril merupakan sejenis kain tipis dan lembut. Biasanya digunakan untuk membalut luka. Langkah yang kedua, plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. Yang ketiga, plester obat biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya akibat teriris atau tersayat dengan benda tajam. Pada permukaan tengah plester dapat lapisan yang mengandung obat. Yang keempat, kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air bersih dan steril atau larutan pembersih luka. Setelah itu, baru dipakai untuk membersihkan luka yang kotor. Yang terakhir, gunting. Yang digunakan sebaiknya gunting perban tahan karat. Patah tulang ada dua macam. Patah tulang yaitu patah tulang tertutup jika tidak ada kerusakan pada kulit, dan patah tulang terbuka jika ujung-ujung tulang yang patah memusuk kulit sampai kelihatan keluar. Upaya menolong patah-patah tulang yaitu sebagai berikut. A. Pada patah tulang terbuka, pertama-tama harus dihentikan pendarahan, lalu ditutup dengan kain bersih, kemudian dipasang bidai agar tidak bergerak. Sewaktu dibawa ke dokter, rumah sakit, atau puskesmas. 2. Pada patah tulang tertutup, korban diberikan bidai agar tidak banyak bergerak sehingga tidak bertambah sakit dan memburuk keadaan patah tulang. 3. Apabila tidak ada bidai pada kecelakaan, patah tulang batal dapat dipakai sebagai ganjal atau apa saja agar korban merusak enak dan tidak bertambah sakit. Sekian hasil presentasi kami kali ini. Kali ini kami akan lanjut mempraktekkan cara menangani patah tulang. Tolong. Jadi jika ada orang yang sedang patah tulang, pertama-tama kita angkat kakinya. Lalu diperban dengan hati-hati. Pegang perbannya. Ting dan ikatkan dengan erat-erat. Jika sudah menangani cara patah tulang, jadi kita bisa menunggu bantuan lebih lanjut. Demikian hasil presentasi dan praktek kami. Kami dapat disimpulkan bahwa kegunaan kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan lebih menggunakan pada pertolongan pertama. Artinya korban sebelum dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu dilakukan penyelamatan. Jadi berikut hasil dan presentasi dan praktek kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 di sini kami ingin mempresentasikan tentang pertolongan pertama pada syok. Sebelum itu, mari perkenalkan dengan kelompok 1 dengan saya Anissa Minabila Putri. Saya Angelita Christine. Saya Lisa Ramadianti. Saya Candy. Nah, pada kali ini kami ingin mempresentasikan tentang prinsip P3K. Prinsip-prinsip P3K adalah tindakan dilakukan segera mempertahankan hidup korban, mengurangi penderita, mencegah pertolongan luka dan penderita lanjut serta merusak korban untuk ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Pengertian dari P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja, selanjutnya disebut dengan P3K di tempat kerja, adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja, buruh, dan orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera yang di tempat kerja. Tujuan dari P3K adalah untuk menyelamatkan nyawa korban dari kecelakaan atau penyakit yang dialami. Namun, tak hanya itu saja, P3K juga bertujuan untuk mencegah kondisi korban lebih parah, menunjang penyembuhan, mempertahankan imunitas tubuh hingga mencarikan bantuan lebih lanjut. Penggunaan dari P3K jika ada anggota keluarga yang mengalami luka ringan, coba terapkan tindakan ini untuk pertolongan pertama. Istirahat, bersihkan luka dengan air mengalir, keringkan luka, tutup luka dengan kasa steril, rekatkan dengan plester. Jika lukanya kecil, cukup menggunakan plester steril untuk menutupi luka dari bakteri. Perlengkapan P3K. Pertama, plester. Kedua, perban steril dan kain kasa gulung dalam berbagai ukuran. 3. Pita perekat. 4. Bola kapas. 5. Peniti. 6. Gunting kecil dan pinset. 7. Salep antibiotik. 8. Cairan pencuci mata. 9. Minyak-minyakan. 6. Pengertian syok. Syok adalah suatu keadaan yang terjadi bila perfungsi oksigen di jaringan menjadi tidak adekuat. Kehilangan sel darah pada pasien dengan pendarahan mengakibatkan berkurangnya transport oksigen ke jaringan tubuh. Hasilnya, sel tubuh menjadi terganggu dan mulailah terjadi perubahan besar dalam jaringan tubuh. Gejala syok. Pertama, sesak nafas. Kedua, kulit berkeringat. Ketiga, jantung berdebar. 4, pusing. Kelima, lemas. Keenam, pingsan hingga hilang kesadaran. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan melanjutkan dengan praktek pertolongan pertama pada syok. Langkah-langkah menanganinya. Pertama, bawa penderita ke tempat teduh dan aman. Angkatlah. Oi, ke sini. Tinggikan 20-30 cm agar tidak ada kecurigaan patah tulang belakang atau patah tungkai. Bila menggunakan papan spinal atau tandu, angkat bagian kaki. Ketiga, pakaian dilonggarkan. Jika penderita menggunakan baju yang berkerah atau berkancing dengan ikat pinggang atau dasi, itu boleh direnggangkan. 4. Cegah kehilangan panas pada tubuh penderita. 5. Tenangkan penderita. 6. Pastikan jalan pernapasan baik pada penderita syok. Kesadaran akan menurun sehingga lidah penderita mungkin akan jatuh ke belakang menutupi jalan pernafasan.
7. Kontrol pendarahan dan rawat cedera lain. Bila ada, berikan oksigen sesuai protokol. Jangan beri makan dan minum. 10. Periksa tanda vital secara berkala. 11. Jika sudah cukup baik, rujuk ke fasilitas kesehatan. Demikianlah praktek yang sudah kami lakukan. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya akan memberi kesimpulan. Kesimpulannya adalah jika kalian mengalami syok atau penyakit lainnya, maka cepat tangani agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan menjelaskan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Prinsip-prinsip P3K. Prinsip P3K yaitu selain bertindak cepat, tepat, dan hati-hati juga harus melihat situasi yang sebaik-baiknya. Prinsip P3K antara lain: 1. Sikap tenang. 2. Perhatikan pernapasan si korban. 3. Hentikan pendarahan. 4. Mengamankan si korban. 5. Lakukan penyelamatan di tempat. 6. Lakukan tindakan penyelamatan dengan cepat, tepat, dan hati-hati. Pengertian P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat pada korban yang mengalami sakit atau cedera. Tujuan P3K. Tujuan P3K pada dasarnya untuk menyelamatkan nyawa korban dari kecelakaan atau penyakit yang dialami. Namun tidak hanya itu, P3K juga bertujuan untuk mencegah kondisi korban lebih parah, menunjang penyembuhan, mempertahankan imunitas tubuh, hingga mencairkan bantuan lebih lanjut. Peralatan P3K dan cara penggunaannya. 1. Peralatan P3K. A. Kasa steril, biasanya digunakan untuk pembalut luka. B. Plester, digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. C. Plester obat, biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan. D. Kapas, digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. E. Gunting, digunakan untuk memotong perban maupun plester saat menangani luka pada kulit. Kecelakaan yang sering terjadi dan cara pertolongannya. 1. Luka. Luka adalah jaringan kulit yang terputus, robek, rusak oleh suatu sebab. Jenis-jenis luka antara lain: A. Luka memar, yaitu luka karena pukulan benda tumpul yang mengakibatkan rusaknya jaringan di bawah kulit. Pertolongannya yaitu bersihkan luka dengan rifanol, kompres dengan es, kemudian dibalut dengan perban. B. Luka lecet, yaitu luka karena gesekan kulit dengan benda keras sehingga mengakibatkan permukaan kulit terlepas. Pertolongannya yaitu membersihkan luka dengan rifanol, kemudian olesi obat merah dan tutupi dengan kasa steril. C. Luka iris, yaitu irisan pada benda tajam seperti silet, pisau, dan lain-lain. Pertolongannya yaitu membersihkan luka dengan rifanol, kemudian tutuplah dengan plester hingga rapat. Setelah penyampaian materi tadi, kali ini kami akan mempraktekkan luka lecet, kecelakaan yang sering terjadi dan cara pertolongannya, yaitu luka lecet dan luka iris. Ini adalah salah satu contoh orang yang tidak hati-hati ketika berjalan. Luka lecet, yaitu luka karena gesekan kulit dengan benda keras. Pertolongannya dengan memberikan rifanol dan kasa steril serta betadine, dan dilekakan dengan
dan dilekatkan dengan plester. Dan ini ketika orang melakukan P3K dengan tidak hati-hati. Tersayat dengan benda tajam dan diberi rivanol serta hand supplies atau plester. Sekian dari praktek kami. Ada yang ingin bertanya? Luka akan infeksi. Ye. Oke. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kesimpulan dari praktik yang kami lakukan yaitu kesimpulan dari praktek yang telah kami lakukan, sebaiknya berhati-hati dalam melakukan sesuatu dan menyediakan P3K maupun sedang berpergian, karena P3K sangat penting bagi kehidupan kita. Terima kasih Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dan praktek kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.